Ta'ala. Pada kesempatan kali ini Ustaz Nihat ini bisa tetap menjumpai anak-anak kelas 4A dan 4D di rumah masing-masing dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam. Anak-anakku sekalian, Ustazah mohon maaf sebelumnya karena di hari ini kita tidak bisa belajar lewat video meet seperti biasa, tapi lewat video pembelajaran. Kenapa? Karena saat ini Ustazah sedang ada tugas sehingga tidak bisa mengajar kalian secara langsung lewat video online. Mudah-mudahan lewat video pembelajaran ini apa yang saya jelaskan tetap bisa kalian pahami dan kalian mengerti dan juga bisa diaplikasikan atau dilaksanakan dalam kehidupan pribadi. Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anakku sekalian, di pelajaran atau pertemuan kita 2 minggu yang lalu saya sudah menjelaskan tentang zikir, tentang sholat ya, syarat sah, syarat wajib dan rukun sholat. Nah sekarang Ustazah akan melanjutkan tentang makna bacaan sholat. Kenapa kita harus tahu makna bacaan sholat? Karena ketika kita melaksanakan sholat sebagai kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah kita memahami setiap bacaan sholat yang kita ucapkan. Karena bacaan sholat yang kita ucapkan itu menggunakan bahasa Al-Quran, menggunakan bahasa Arab. Nah, sementara kita orang Indonesia tidak paham kan apa artinya Bismillahirrahmanirrahim itu apa artinya, apa maknanya. Kemudian A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu apa artinya. Nah, setiap bacaan sholat kita yang kita baca harusnya kita pahami, kita tahu artinya supaya apa? Supaya ketika kita sholat kita akan lebih khusyuk, lebih menghayati sholat yang kita kerjakan. Nah sekarang apa saja arti dari bacaan-bacaan sholat itu atau makna dari bacaan-bacaan sholat itu? Nah ikut Ustazah jelaskan satu persatu. Yang pertama, ini kita sesuaikan dengan rukun sholat ya, rukun sholat yang gerakan sholat yang intinya saja. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Saat kita melakukan gerakan sholat takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan ya, ada yang mengatakan sampai siku, ada yang mengatakan sampai siku, sampai telinga ya. Nah itu yang jelas ketika kita takbir mengangkat dua tangan, kita selalu mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar itu artinya Allah Maha Besar, yang bermakna bahwa tidak ada yang bisa menandingi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta ini. Itu adalah makna yang pertama dari bacaan takbiratul ihram. Yang kedua, bacaan doa iftitah. Nah, tentu kalian sudah hafal ya bacaan doa iftitah itu. Nah, apa arti dari doa iftitah itu? Nah, ini ya. Allahu Akbar kabira, Allah Maha Besar. Walhamdulillahi katsira, segala puji bagi Allah. Subhanallahi bukratan wa asila, dan Maha Suci Allah sepanjang pagi dan petang. Inni wajjahtu, aku hadapkan wajahku kepadamu, wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan wajahku kepada wajahmu yang telah menciptakan langit dan bumi, hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Dengan penuh kelurusan dan penyerahan diri, dan aku tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabb semesta alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan memang aku diperintahkan seperti itu. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk hamba yang berserah, dan aku termasuk seorang muslim ya. Nah itu. Jadi ini adalah arti atau terjemahan atau makna dari bacaan doa iftitah yang kita baca ketika kita sholat. Oke, paham ya anak-anak ya? Kemudian yang ketiga yaitu bacaan surah Al-Fatihah. Nah, saya yakin kalian sudah hafal
bacaan surah Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Nah, ini ada artinya. Apa itu artinya, terjemahan atau maknanya? Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Malik Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Oke, yang keempat, bacaan ruku. Nah, masih ingat ya bacaan ruku? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Apa itu maknanya? Maha suci Tuhanku yang maha agung dan dengan segala puji baginya. Jadi ketika kita membaca bacaan ruku, maka pada saat itu kita sedang memuji kebesaran Allah dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, berikutnya yang kelima adalah bacaan i'tidal. Bacaan i'tidal ini adalah bacaan ketika kita bangun dari ruku, itu namanya i'tidal, ya. Nah, bunyinya sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Jadi maknanya adalah Allah sungguh mendengarkan para pemujinya, ya Allah. Rabbana, ya Allah Tuhan kami. Rabbana lakal hamdu, bagimu segala puji, ya. Mil'us samawati wa mil'ul ard, sepenuh langit dan bumi. Wa mil'u ma syi'ta, dan sepenuh barang yang kau kehendaki, min syai'in ba', sesudah itu, ya. Nah, itu adalah bacaan i'tidal. Kemudian yang keenam, bacaan sujud. Nah, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Rabbku yang maha tinggi dan dengan segala puji baginya. Nah, ini adalah sebuah ungkapan bahwa kita memuji Allah yang maha tinggi, Allah yang memiliki segala pujian. Jadi ketika kita bersujud itu adalah waktu di mana kita memuji kemaha besaran, maha tingginya Allah, dan segala puji itu hanya untuk Allah saja. Karena Allah lah pemilik alam semesta ini. Ya, jadi benar-benar kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu ketika kita sujud. Kemudian bangun dari sujud, bacaan duduk antara dua sujud atau biasa disebut juga duduk iftirash, ya. Bunyinya Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, belas kasihanilah aku. Wajburni, cukupkanlah segala kekuranganku. Warzuqni, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, belas kasihanilah aku. Wajburni, cukupkanlah segala kekuranganku. Warfa'ni, angkatlah derajatku. Warzuqni, berilah rezeki kepadaku. Wahdini, berilah petunjuk kepadaku. Wa'afini, berilah kesehatan kepadaku. Wa'fu anni, dan berilah ampunan kepadaku. Nah, jadi ketika kita sedang duduk antara dua sujud itu, sesungguhnya kita sedang meminta kepada Allah. Banyak sekali yang kita minta ampun, minta belas kasihan, minta dicukupkan segala kekurangan, minta diangkatkan derajatnya, minta rezeki, minta petunjuk, minta kesehatan, dan juga minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah sebuah bacaan di mana kita harus menghayati dengan benar, karena kita sedang meminta kepada Allah. Ya, kalau kita sholat main-main, nanti Allah juga tidak akan mengabulkan apa yang kita minta. Ya, karena itu ketika kalian sedang sholat, maka harus sungguh-sungguh dalam melafalkan atau mengucapkan bacaan sholat. Yang ke-8, bacaan tasyahud atau tahiyah. Nah, kalian masih ingat ya, bacaan tahiyah itu apa? At-tahiyatul barakatus sholawatu thayyibatu lillah, segala kehormatan, keberkahan, kebahagiaan, dan kebaikan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamu alayka ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Segala keselamatan tetap untuk engkau wahai Nabi, dan demikian juga rahmat Allah dan berkahnya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, dan demikian juga rahmat Allah
Mudah-mudahan keselamatan tetap untuk kami sekalian dan untuk para hamba Allah yang solih. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan atas keluarganya. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dan limpahkanlah berkah atas Nabi Muhammad beserta sebagaimana pernah engkau berikan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ya, begitu terus ya. Nah. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan limpahkanlah berkah atas Nabi Muhammad beserta keluarganya. Kama baraka ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sebagaimana engkau memberikan berkah kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Fil alamin. Di seluruh alam semesta. Innaka hamidum majid. Engkau lah yang terpuji dan maha mulia. Nah, ini adalah bacaan tasyahud yang maknanya juga sangat dalam, di mana kita banyak mengucapkan sholawat kepada Rasulullah SAW dan juga kepada Nabi Ibrahim, yaitu ayahnya para nabi. Ya. Kemudian yang terakhir, bacaan salam yang berbunyi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita menoleh ke kiri, ke kanan dan ke kiri. Nah, apa artinya? Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan kepada kamu sekalian serta rahmat Allah dan berkah. Jadi, ternyata setiap bacaan sholat yang kita baca itu merupakan ungkapan rasa syukur, ungkapan doa kita dan juga sholawat kita serta zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi betapa lengkapnya dalam setiap gerakan sholat itu ada bacaan-bacaan tersendiri dan itu merupakan bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anakku sekalian, ketika kita sedang sholat, maka khusyuklah dengan sholat, bersungguh-sungguhlah, jangan sekedar melaksanakan kewajiban saja, tapi benar-benar memahami apa yang kita ucapkan tadi. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, kita sudah memuji maha besarnya Allah, menciptakan alam semesta, menciptakan bumi, planet, bintang, matahari, bulan. Mana ada manusia yang bisa menciptakannya? Tapi Allah mampu menciptakannya. Ya. Nah, juga tadi bacaan yang tadi doa duduk antara dua sujud itu banyak sekali doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik anak-anak, demikian video pembelajaran kali ini tentang makna bacaan sholat. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, kalian bisa mengerti setiap maknanya dan mulai mempraktekkan dalam kehidupan kita, yaitu ketika kita sholat maka kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk, supaya kita mendapatkan pahala kebaikan yang kita lakukan ketika kita sholat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ini saja yang bisa Ustazah sampaikan dalam pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita bersama. Terima kasih karena sudah menonton video ini hingga selesai, dan kita akhiri bersama dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pelajaran PAI 2 pekan yang akan